Dirjen Bimas dulu yang membiayai semua itu selama 4 semester, 4 tahun, 8 semester. Lembaga, Unhi, PSN dan Dirjen. Jadi itu penuh dibiayai oleh Bapak Dirjen. Hanya uang pendaftaran saja saya ke daerah-daerah maupun ilmu secara akademik yang saya peroleh di Unhi mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mari kita terus belajar tidak mengenal umur dan waktu. Sekedar informasi, saya berjuang keras untuk meningkatkan kompetensi para pinanida di seluruh Indonesia dengan bekerja sama dengan UI baru itu di UI belum mampu semua gitu. Nah, mudah-mudahan di Banten banyak juga yang ikut nih, di Ciledug juga ikut banyak. Oke Bapak Ibu, mari saya tidak bisa terlalu panjang lebar aturan pujo wali di Perajan. Inilah yang kita jangan alasan gengsi, ego pribadi, kepingin uang, kepingin menonjol, walaupun ibu-ibunya suka menonjol, gitu kan. Ibu-ibu suka menonjol di depan, bapak-bapak suka menonjol di bawah, gitu kan. Nah itulah betul gitu. Gue kawan gitu. Jadi itu Bapak Dek. Maka di Pesamuan Pesamuan 3 tahun 1968 dibagilah Upel Gajah itu Kristen, Madya, Utama. 3 konsep itu dibagi lagi menjadi 9. Maka dalam melaksanakan yatnya ritual khususnya, mari kita ukur kemampuan kita. Kalau membuat pribadi tidak mampu ngaben pribadi, ada solusinya. Ngaben bersama, jangan ngaben masal. Ikut dengan bahasa di sebelah. Mari kita ikuti ngaben bersama. Karena di dalam beban kenal, karena di situ dalam konteks pidayanya ngaben bersama itu kan mempunyai sorong berbeda-beda. Nah ayapan itulah yang berbeda, tetapi Banten ayapan yang utamanya panjang hilang pukul pirate tirte pengentas itu sama. Saat ngeliwihanlah masing-masing Banten berbeda sesuai dengan kulitnya, sama dengan kajang pasti mengikuti sorong, kajang kawitan, kajang siwe. Nah ini yang berbeda. Tetapi kalau panjang hilang pukul pirate sama gitu. Hanya itu aja kuncinya dalam ini. Maka jangan sampai kalau membuat memberikan upacara pengabenan kepada orang tua kita atau orang tua, kakek, jangan sampai tingkatan selalu berdeke. Sawah dijual gitu ya. Hingga itulah kita bersyukur kembali saya sampaikan tadi di Provinsi Banten itu sudah dibuatkan tingkatan, sudah disosialisasikan juga ke masing-masing Banjar. Sekarang bagaimana Banjar menyikapi, mau ngambil tingkatan apa upacara ini? Maka untuk menjaga, untuk menghilangkan kekhawatiran para tokoh, maka anak-anak muda ini dirangkul, diajak, tuntun mereka, dorong mereka.
Nah inilah sebuah pendidikan secara tidak langsung diberikan melalui praktek. Maka teori dan praktek harus seimbang. Kemudian agama tanpa budaya tidak ada artinya. Kemudian budaya tanpa agama juga tidak bermakna. Maka agama dan budaya berjalan seiring. Juga dari mungkin ada lagi. Semua juga gede, tadi mention bapak yang di belakang pilar sama ibu Riki, jadi sudah mention dua penanya yang tadi katakan terus. Ya, itu waktu jadi yang dari yang aman dengan Jakarta dari Banjar Sodong, seperti yang sudah dipaparkan tadi sama Jerome Gede, setiap upacara itu pasti ada yang namanya sangat cucuk. Di sangat cucuk itu ada yang namanya kelangkah. Nah, tadi yang pas saya di belakang, kelangkah itu bermacam-macam. Ada yang lubang 4, ada yang lubang 5. Yang dia tanyakan ini, apa yang mendasari lubang 4 dan lubang 5 ini? Ataupun mana yang sepatutnya digunakan dalam acara upacara ini? Karena dia cuma bisa bikin doang, teman-teman nggak ada yang tahu apa sastranya itu. Nah, pada kesempatan ini yang semua bisa bertanya. Mungkin itu kurang lebih yang kita Santi. Pak Tengah Surakarta. Surakarta. Oh, oke, ternyata sudah terjawab katanya. Kira kalau ada lagi, oke, Bu. Swastiastu. Mungkin ini pertanyaan yang sederhana. Nama dan bapak Nama Tiang Ibu Setiayu Chandra Dewi dari MPO Saranti, Banjar, Tangerang Selatan. Pertanyaan Tiang mengenai beban tenang. Apakah kalau kita hanya di rumah itu memiliki parmesane dan suril, apakah kita harus modalin atau hanya cukup dengan kejadian dan ayatan saja? Itu aja pertanyaannya di rumahku, susahnya. Susah Bu Chandra. Jadi pertanyaannya Parmesari kalau di rumahnya 4 atau 5 tapi bedanya. Ini pertanyaan gampang, jawabannya susah. Karena memang kita sering bisa membuat, tetapi tidak tahu filosofinya, maknanya. Maka sering ada yang jumlah 5, ada jumlah 7, ada jumlah 8, ada jumlah 9. Nah, kelangkah salah satu contoh yang dibuat dalam proses Caru Mance 1 itu sesuai dengan urip mereka beliau masing-masing. Timur, kemudian selatan 9. Nah itu menurut urip. Kalau kita kelangkah juga adalah simbol dari Panca Maha Buddha. Di dalam kehidupan kita, badan kita sebagai unsur Panca Maha Buddha, tetapi dalam upaya kelangkah adalah simbol Panca Maha Buddha juga. Coba baca di apa nama kontal asuyatnya di upper gitu, kelakar pinake simbol badan kita dan sebagai simbol dari Panca Maha Buddha, unsur Panca Maha Buddha. Nah maka kalau jumlah itu sesuai dengan urip dan fungsi masing-masing
di arah tata letak plakat tersebut. Dan jenis plakat itu juga ada plakat namanya disebut plakat apa namanya Sudemale gitu kan. Biasanya kalau plakat Sudemale pasti dasar-dasar penolakan penolak balik gitu. Maka pujiannya pasti wong pancuk maafan bayi gitu. Itu proses penolakan, termasuk juga Nyuh Sudemale, termasuk juga ayam Sudemale pun ada. Beda ini yang biasa ini caru hancur ini kuning ayam Sudemale bulunya yang beberapa melingkar gitu. Kalau biasa dibilang ayam ular gitu. Nah itulah kaitannya dengan nanti plakat Sudemale. Yeah. Jadi masing-masing ada filosofinya sesuai dengan tata letak. Tetapi secara umum bahwa plakat adalah unsur daripada Pancur Mahabharata. Oke, yang terus Ibu tadi Bu Agung di rumah apakah Pak Mesari itu harus modalin dalam konsep bangunan? Kalau di rumah Pak Mesari, kalau di pura Sayangan Jagat Pak Mesari. Kalau kita membuat upacaranya seperti upacara yang tadi, ya modalin. Tergantung sekarang kita membuat upacara apa dulu di rumah dalam konteks Pak Mesari itu. Kalau kita mendunai Bakar, kemudian pulang Pancur Datu di sana, dimodalin di situ. Tetapi kalau hanya dilakukan sebatas pencucian melaspas urip-uripin sebagai tempat suci mulang dasar dan tidak dilengkapi dengan pancir dengan upacara tidak seperti yang tadi ya silakan aja, kejati saja sudah cukup, boleh. Karena apa? Filosofinya Pak Mesari di rumah sama seperti di parkiran. Siapapun yang kau puja, itulah yang datang. Sama di dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya memanggil Bu Agung, nggak mungkin Pak Nyoman Wajika datang. Karena atasnya itu terbuka, maka disitulah pemujaan sarwa dewa. Karena ininya terbuka, maka kita harus pahami juga masing pelinggih-pelinggih tersebut. Kenapa pelinggih penglurah tertutup hanya rong satu? Karena pemujaan kita hanya satu di situ, hanya penglurah saja. Kalau di luar daerah, penglurah masih Pak Mesari berpasangan. Karena beliau belum mengetahui jawabannya Pak. Yang penting ada setinggi Pak katanya. Akhirnya apa mantranya karena tidak bisa sih aja melinggir nih. Satu harus sudah sering melinggir itu. Maka kita pahami betul. Nah makanya kalau di rumah masing-masing, kalau kita punya rumah S3 sangat sederhana gitu kan.
Si indah yang paling dia pasti naik parkiran. Nah parkiran itulah tempat kita memuja siapapun yang kita puja di sana. Maka rohnya terbuka di situ. Misalnya beli taksu, pasti tertutup. Kalau Sarati Banten pasti pemujaannya saat Dewi Tapini, Dewi Ketuk. Kalau pemangku punya taksu di rumah pasti pemuja ke Nodariamon. Nah itu masing-masing. Itu apa namanya tergantung daripada profesi kita. Kalau jadi dokter, dewa dokter ini lah sama itu kan itu. Saktinya di situ. Nah inilah Ibu Agung, kalau prosesnya hanya proses pas segala macam dan sebagainya. Cuma konfliknya, misalnya pas waktu apa namanya melaksanakan pemelasasan undang nomor 3. Pas pembangunan juga kurang yang lebih tidak perlu menggali sampai pakai bangkit. Karena ibu-ibu juga perlu ketahui bapak-bapak, tingkatan upacara terkait dengan mandala. Kalau pura besakeh tingkatannya alih, kalau dibawa ke sini menjadi utama. Karena kekuatan radiusnya itu berbeda, kelompoknya berbeda. Maka tingkatan upacara mari kita sesuaikan dengan mandalanya. Ini sering juga kita lupakan. Berpura kayangan jaga kemampuannya. Misalnya di Pura Parayangan Jagat Guru, kemampuannya 300 kakak. Udah gak usah bikin Banten banyak-banyak, cukup Pejati saja. Apakah cocok dengan radius kemampuannya? Bapak Ibu datang ke Pura pakai Mercy dalam 1 kilo beratnya. Pakai brokat Prancis itu ya. Pulang bawa canang sari top, kemudian isi sesari 5.000. Begitu selfie dengan jam, wah, lebih dulu jam itu. Nah inilah, mari kita benar-benar menyadari. Jasmani kita, fisik kita seperti apa, kemampuan kita seperti rohani pun kita jalankan. Karena apapun yang kau persembahkan membuat upacara bebantenan adalah sebuah ucapan terima kasih anayu bahagia. Bapak Ibu dikasih rezeki yang berlimpah, kontrakan sampai 100 pintu misalnya. Job ini penik mengilik gitu kan. Kenapa? Inilah mari kita butuh kesadaran kita. Yang belum mati. Maka saya dalam tesis saya kemarin ujian proposal tesis, saya angkat dinamika kehidupan keumatan Hindu di Tangerang Selatan. Karena gini, setiap galungan, kuningan, wajah-wajah baru saya lihat. Sing teh mau banyak di sini. Giliran mati, main deket. Nah inilah menjadi polemik di banyak kita akhirnya.
sing jemaah dulu dibiarin tetangganya ngomong, kayak gitu ya umat dulu, ada yang meninggal saudaranya dibiarin. Jemaah impalian ikut membayar dengan mengikuti kewajiban protes gitu kan. Ini mangga banyak harus siap-siap tebel kupingnya gitu kan. Tetapi kembali ke sosial, akhirnya mau tidak mau kita sing kayak ketok pura, sing kayak apa namanya sembahyang pura hidup KTP tok gitu kan. Karena sudah sering terjadi waktu saya jadi ketua TMP, pernah 2 mengalami meninggalnya di sekitaran Ciputat, Pamulang. Kayaknya saya tetap harus. Nah, seperti juga kejadian di TPS Alwa kemarin, Pak Ano meninggal, keluarganya Muslim semua, istrinya, anak-anaknya. Apakah saya tidak yakin apakah benar itu omongan beliau, wasiat beliau, minta dikubur takut dibakar. Tapi secara tertulis tidak ada. Karena mungkin keberadaan keluarganya pangidang ekar kekuburan. Padahal kita tidak ada keyakinan kalau itu. Nah inilah saya angkat dalam tesis itu dinamika kehidupan gunakan di tanggal selatan. Nah inilah tugas-tugas para tokoh, para pemangku bukan pemangku finalite, pemangku di apa namanya umatan, menyadarkan umat pentingnya kita hidup bersosial. Maka dalam teori fungsional struktural sangat masuk dalam kehidupan sosial, menjadikan keharmonisan dalam kehidupan bersosial. Nah inilah kenapa saya belajar teori apa, praktek apa, pentingnya kita belajar terus. Kalau sudah masuk teori konflik, terjadilah seperti tadi. Yuk, konflik terus. Kehidupan bersosial menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Ibu-ibu penjahitan datang, ibu-ibu pakai rok ini, langsung, wah, musim tadi, aku mau duluan. Kata ibu, hilangkul gitu kan. Ibu bicara secara halus, bicara pelan-pelan, menyadarkan. Jangan langsung karena ada kejadian di sini. Sampai sekarang ibu itu nggak pernah datang. Untung ya kan. Padahal dari umat non itu sudah rajin, sudah dari kita sudah rajin dapat perlakuan seperti itu di Banjar kita. Akhirnya sama bapaknya pun sekarang nggak pernah datang. Nah inilah penghakiman kita kadang-kadang membuat orang itu jerah dan keburu. Maka dalam kehidupan bersosial, mari kita saling mengingatkan, mari kita saling merangkul. Kembali ke Ibu Agung, tergantung sekarang Ibu membuat upacara itu sendiri. Ya. Kalau hanya sebagai tempat pengayatan, tidak perlu itu lagi. Kalau saya karena proses waktu itu di rumah pakai kaca jatuh,
puja walinya ya hampir 5 tahun sekali. Tapi kalau karena hampir di purnama kelima tiap tahunnya dia hanya melakukan kegiatan. Jadi kembali lagi apa yang kita lihat di rumah tidak selalu menuntut yang uang. Maka tadi pujanya kan bagus tuh, kita itu sang Buddha dulu. Dikit ada petak putih ayam dulu. Nanti Bapak Ibu, kita begitu Bapak Ibu kirim ke keluarga menikmati beguling, kan gitu kan? Kan itu tadi dari panitia disiapkan beguling. Jadi keseimbangan itulah yang dibutuh secara material. Manusia pun diseimbangkan dengan makanan beguling. Jadi jangan sampai Idul Fitri ngajarnya sahur-sahur, sahur kacang tok, ya juga beguling itu. Nah inilah perlu keseimbangan. Kalau memang mau mempunyai beguling, aturkan dulu pada saat puja wali, urusan puja wali, betul bersama beguling kan, nikmat betul kan? Jadi menikmati antara Idul Fitri dengan manusia. Itulah perlu keseimbangan, kesadaran kita dalam ritual itu sendiri. Ya, sukses. Iya, ini semua sampai diingatkan oleh alarm. Tapi tadi tiang singan wentan yang berbisik-bisik, kari wentan yang mau bertanya. Jadi kalau disepakati kita sembahyang jam 12 temun, setelah itu kita lanjutkan lagi dengan mungkin 1 atau 2 pertanyaan poin yang kita tutup. Kita nih, jadi poin nanti sampai jam 12 nanti di rumah itu. Kita juga anak istri sampai selesaikan sampai panitia yang kerja, Bapak Ibu Mas Yama yang hadir sini, para tokoh dan umat yang hormati, yang tidak dihadirkan satu persatu. Mohon izin ini narasumber dalam artikel ini mungkin pertanyaan agak sensitif tapi ingin sekali tidak tanyakan. Yang bagi wisatawan Babanja Tiga Raksa. Yang ingin tidak tanyakan adalah ke depannya kami akan melaksanakan upacara yang tadi. Nah, kami dari umat Banjar Tiga Raksa sebagai Bapak dan Ibu tahu dan memang demikian, secara kemampuan ekonomi kami tentu menengah ke bawah, tidak mampu melaksanakan upacara besar tentunya. Ada juga pendapat lain, ini puluhnya besar, tentu harus tingkatannya sedikit lebih besar. Jadi mohon pencerahannya, apakah kami melaksanakan upacara yang ini dengan kemampuan yang kami punya, atau kami harus melaksanakan upacara sesuai dengan kebutuhannya? Mungkin dana bisa kami pohonkan dari pihak luar. Dan saya dengan Singapura jika salah yang Nasional atau Puji Tanwa Santi, Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi, oke, semua Pak. Oke. Tadi benten di belakang ada sini dapat dari Tiga Raksa juga. Tolong disebutkan nama dan pertanyaannya, Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ampun sedikit pertanyaan. Yang termasuk orang boleh tua tahu nama dulu, Pak? Oh, yang ada di saking Made Budi juga. Banyak Made Budi ternyata di Tiga Raksa. Made Dwi. Sedikit pertanyaan lagi. Yang termasuk orang tua yang belum berhasil mendidik anak-anak saya supaya rajin ke Murun gitu Pak. Sedikit saja pertanyaan dari tiang. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran dari generasi kita, terutama anak yang supaya senangnya main HP seperti sekarang sama dengan senang menjahitan kalau yang ibu, yang adik-adik cewek, terus yang adik-adik yang cowok senang menggambar gitu. Bagaimana cara menumbuhkan
supaya senang dulu ke pura gitu. Untuk masalah nanti filosofinya nanti di nomor 2 seperti itu kan. Oke, kepada semua tanya dari yang dulu dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Oke, sip. Ini mungkin langsung aja kalau enten yang satu lagi supaya kita nanti Pak Aman sepedanya di depan ini. Nandita dan istri sama-sama sucikan yang saya muliakan, Bapak Ibu, sarang sapi yang hadir pada hari ini, terima kasih dari umat kita. Om Swastiastu. Oh, sukses. Ya, tidak nyaman sekadana dari Banjar Margasari, perempuan yang sedikit dari untuk menanyakan mengenai beban ringan. Pada saat Pujawali Pura itu mengenai kebantanan dan urut-urutannya sering terjadi hanya ya boleh dibilang salah paham dengan di sehati tapi yang persiapannya banten-bantennya sesuai dengan urut-urutan pada saat Pujawali itu. Kemudian apakah selalu itu disediakan bantuan guru itu? Pertama, kedua mengenai sampel itu atau yang terkait apakah ya boleh juga pertanyaan kan pada waktu beberapa kali yang menyaksikan ada yang pakai contekan, ada yang pakai laptop, apakah ada semacam kesadaran yang kalau memang ada salah nanti seperti kita di dalam menyampaikan sesuatu kita lakunya menasmukro kan kita ini kajian yang memberikan kita lakukan menasmukro Om Santi Om Santi, oke. Ini 3 penanya, mudah-mudahan kita bisa jawab sampai 12:30 sehingga tidak terlalu lama nanti bisa sama ton untuk nanti keluarkan. Terus. Cuma pertanyaan pertama yang disampaikan Pak Nadiem dilakukan dengan tingkatan perkara yang utama, yang besar atau sesuai dengan kemampuan Banjar sendiri. Kembali lagi ke Menawar dan Sastro, Desa Sakti, Desa Kalu. Tidak ada yang menyalahkan Banjar Sodong membuat upacara yang kecil kali, tetapi dengan niat, dengan keguyuban kita dimanapun, dengan pengalaman yang ada di khususnya di Provinsi Banten, setiap melaksanakan Pujawali dan Kadingi atau apapun itu, kita yakini tidak pernah mengalami nilai min. Pernah ya Ketua Panitia Pujawali saat melaksanakan pengumpulan dana min pasti ada surplus. Maka disitulah fungsinya sangat cucuk yang Pak Nengah tadi tanyakan, Sri Aji Rudra Kale. Nah inilah yang akan membantu Bapak Made dalam mengumpulkan sebuah dana bumi kekuatan ini sendiri. Tetapi mari kita yakini dulu, ikse itu kita ya, keyakinan tujuan kita itu dulu. Disitulah kekuatan yang ada. Ikse tujuan kita. Maka dalam menjalankan nanti mentertinggi selaku Tri Manggala Niyatnya, umat di Tiga Rasa kumpulkan dulu. Ya. Jadi tidak harus pakai tingkatan
balik sumpah, kemudian labu genduh pakai kebu, terus manjer keluh atau manjer sana, itu kembali lagi ke kesepakatan ikatan apa yang kita ambil. Tetapi dipertimbangkan juga mandala yang Bapak pamati upacara tersebut. Konsep pura itu konsep eka mandala, dwi mandala, tri mandala juga. Salah satu contoh kemarin ada pertanyaan, inputnya luar biasa, kita buat upacara, terus apa output yang kita dapat? Kembali kepada rasa kita masing-masing, apa yang kita dapat setelah menjalankan upacara, kembali ke diri masing-masing. Sebatas mana yang itu? Makanya Pak Ade tidak usah berkecil hati, jalankan itu dengan tulus ikhlas. Dalam padu raksa tersebut ada kekuatan tersendiri. Sri Aji Nurul, itulah yang Bapak Ibu yang banyak sodok akan membantu secara segala misalnya. Maka kesimpangan bermain begini pasti. Saya ketua panitia sekarang butuh, kecuali RAP 71, ternyata ada 100 lebih dokter. Jangan terlalu khawatir, tetapi kita sepakati dulu ikatan perkara itu, baru kita emas gitu. Maka itulah fungsinya, mulai matur piuning, mewasen karya, kemudian berdagang karya, fungsinya itu. Hidup Betara akan menuntun, membuka hati umatnya untuk berdana punya kesodok. Oke, tiga bermadi. Tidak ada yang menyalahkan. Apakah dengan Pejati aja pengabenan bisa selesai? Selesai. Karena semua hulu mati itu ada di sana. Apakah kita terlingkir dengan Pejati saja selesai? Selesai. Kalau itu berbicara tentang sakti, kemampuan, sepakatan. Kalau ada bertanya selesai, semua juga selesai pekerjaan. Tanya apakah bisa? Bisa. Nah, kemudian yang kedua, yang keempat ini, menumbuhkan tingkat minat anak-anak. Dia memberikan contoh sekolah hukum aturan Tanah Sari di Panosari, di Ganesha, di Taksu. Kenapa saya tidak lakukan? Saya mengajarkan anak-anak memberi jangan nyuruh terus, tetapi kita tidak memberi contoh. Anak-anak kita sudah pintar sekarang. Kalau kita dibalik, bapak aja nggak pernah sembahyang, pun nyuruh saya sembahyang. Lalu, nah gitu deh. Jadi berikan contoh, ajak bersama-sama, kemudian setiap pagi suruh mereka, setelah kita ajak, kemudian suruh untuk biasakan setiap pagi. Ya kita korban apa? Setiap hari kita menyiapkan Kanang Sari. Inilah pembelajaran secara dini atau pembelajaran dari awal gitu. Tidak, anak-anak sekarang tidak bisa langsung dipaksa, ayo ke pura. Mulai kasih pemahaman, ajak bicara dari hati ke hati. Jadi etika budi pekerti kita anak-anak sekarang itu kan sudah sedikit berubah daripada zaman-zaman kita. Dulu kita dilihat saja, dipelototin saja sama bapak sudah takut. Betul nggak Bu? Pasti ngalamin.
umur-umuran kita. Karena apa? Satu sisi secara hubungan histori kita makan ludahnya ibu, meresap dalam tubuh kita, maka pakailah ke bidang dikunyah itu makanan kita, terus baru kita dikasih, betul nggak? Kita pasti ngalamin itu. Maka disitulah ada hubungan yang sangat kuat. Sekarang apa-apa di blender gitu kan, akhirnya blendernya jangan kuat hubungannya gitu. Makanya keras ya. Nah inilah perubahan yang terjadi seperti ini, transformasi ini. Kan ini mempengaruhi sekali. Gitu. Tanpa kita sadari betul, kita apakah setiap itu kita digendong sambil disuapin gitu kan. Ludah orang tua kita makan loh. Kan dari mulut ibu nih disuapin gitu kan. Tapi tidak ada kena penyakitan dulu gitu. Sehat semua. Ini baik. Terus yang ketiga terakhir 5 menit, kenapa proses urutan itu? Guru selalu mengaturkan guru diduga. Apakah harus dalam kehidupan kita Pak memang Bapak Jalan tanpa kita sadari sering berbuat salah, kita sering berbuat keliru. Kenapa kita setiap membuat upacara baik kuliah wali maupun modalin dimanapun, terakhir pasti sesayur guru diduga, sesayur guru bendu diduga. Jadi itulah penebusan kesalahan-kesalahan, kekeliruan. Karena kekeliruan bukan proses kita dalam menjalankan ritual itu saja, tetapi dalam mulai persiapan terjadi perdebatan. Maka dia sering mengingatkan panitia, begitu netegan karya de menjujak kuing, jangan lagi berdebat usir. Ya, pertanyaan kok gini, kok gitu. Nah, begitu netegan karya, apapun menjadi kesepakatan di rapat panitia, itulah yang dilakukan. Jangan sampai merasa diri ditokohkan yang sing adoni, sing payu gitu kan. Sing ikut datang tidak ikut rapat, baru datang langsung ambil mic ngatur. Ini ya bahaya. Pasti ada itu. Oknum-oknum itu pasti ada. Si time terke 5 menit Pak, karena ini kurang dikit ya. Jadi itu kenapa harus mengaturkan sesayur guru diduga? Saya punya 148 macam sesayur. Nanti silakan berhubungan dengan Ibu Abu Nyaman Widi, istrinya. Silakan di situ fungsi filosofi sesayur itu masing-masing ada. Maka disitulah letak kita kenapa selalu mengatakan sesayur guru bendu diduga. Permakluman. Jadi sehingga kita penebusan daripada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Demikian yang perlu dia sampaikan. Mungkin sebagai kesimpulan. Mari kita lakukan ritual itu, baik ritual secara yatnya secara ritual, yatnya yang non ritual, yang didasari dengan ketulus ikhlasan kita. Kemudian mari kita sepakati bersama sesuai dengan sastra menyebutkan di Yayur Weda,
di sloka 18 dan 22. Mari kita kembangkan seluruhnya yang berdasarkan diannya, persembahan suci yang didasari oleh ketulus ikhlasan. Jangan besar kecilnya bebandenan menjadi perdebatan kita. Maka kuncinya ada di Trimanggalane Yatnya. Inilah yang membawa kesuksesan dalam menjalankan upekara Yatnya, baik ritual maupun non ritual. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mohon maaf saya datang tidak bisa memuaskan Bapak Ibu karena tiang bukan alat pemuas. Jadi yang baik silakan bawa pulang, yang jelek silakan di depan ada kali kecil, silakan dibuang di sana. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tidak tutup dengan kalam santi. Om Santi 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 Om. Pertama buat saudara dari Bukas Tiga, semua maaf atas pemaparan dan diskusi. Semua juga pada semeton sampai sana pun lagi diskusi. Ke depan menerima penghargaan cendramata dari panitia. Kemudian yang kedua tadi diberikan cendramata juga kepada penanya dari Banjar Tiga Raksa. Yang nanti ada lubang-lubangnya di panengan sudah harapkan cuma sampai di depan. Kemudian yang terakhir wakil satu-satunya nanti dari Percaya Rumpo Pak Jaman Sukidano dari depan akan diberikan cendramata dari panitia. Karena gading nggak ada, mungkin yang bisa mewakili dari Banjar Serang, Nunas mewakili Gading untuk menerima cendramata dari panitia. Sire yang tadi mau mewakili dari Banjar Serang. Untuk Gading yang sudah mengirim ke depan, Ibu Yasin nanti mewakili Gading nanti untuk menjelaskan. Kamera ini di depan ya, di depan begini biar yang menonjol begini Bu, ke arah kamera. Silakan Bu. Kita berdiri aja ya. Langsung diserahkan. Sambil juga dia mewakili panitia menaskan Sinapura yang diminta keuangan atau hal yang tidak berkenan. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta. Semoga ada manfaatnya bagi kedepan ini. Dan mewakili panitia kita juga mempersilakan ibu bapak penyakit sami ke keluarga untuk lunas apa yang sudah disiapkan panitia. Matur sukses. Yang akhiri dengan para pesanti Om Santi 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 Om. Video bebas. Ampun. Siap, sukses dah di bawah kami. Silakan bapak